أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih izinkan kita hingga di Jumat yang berkah ini. Banyak manusia
terbaring kaku di rumah sakit menunggu jadwal operasi. Banyak manusia yang saat ini berada di atas mobil ambulans menuju ke ruangan unit gawat darurat. Bahkan banyak manusia yang saat ini berada di atas keranda jenazah menuju ke alam kubur. Maka bersyukurlah kita, Allah masih izinkan kita hingga di Jumat yang berkah ini. Tak lupa, tidak pernah kita berhenti untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalimat yang mudah tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hari Jumat merupakan hari yang begitu penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, semulia-mulia persiapan adalah takwa kepada Allah. Jadi manakala kita ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tidak lain dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa Jumat hari ini merupakan Jumat yang ketiga di bulan Sya'ban. Berarti ini mengingatkan kepada kita, kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Disebutkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan dulu para salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah meminta sama Allah agar kiranya dipertemukan dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sadar betul keutamaan yang akan mereka dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka seorang ulama bernama Imam Abu Bakar Az-Zur'i, beliau mengatakan ada hal yang patut diwaspadai oleh seorang muslim. Apa itu? Manakala kewajiban itu sudah datang, lalu dia tidak siap untuk menjalankannya. Saya kasih contoh. Panggilan azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lalu dia menunda-nunda waktu sholat, dia tidak siap untuk mendirikan sholat, rugilah dia. Bertahun-tahun dia tunggu dirinya untuk naik ke tanah suci. Sekalinya kewajiban itu sudah datang, panggilan itu sudah datang, dia mengatakan saya tidak siap berangkat, maka rugilah dia. Jangan sampai Ramadan telah hadir, telah ada di hadapan kita nantinya, lalu ternyata kita tidak siap beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan. Rugilah kita. Jangankan untuk meraih keberhasilan di Ramadan, seorang pengusaha, pedagang, kalau mau dia berhasil, mesti dia memiliki persiapan-persiapan. Seorang pengusaha dia harus tahu di mana dia mau bangun usaha.
berapa modalnya, apa yang mau dia jual, siapa pembelinya, siapa konsumennya. Baru dia ikhtiar, baru dia berhasil. Ini perkara dunia. Apalagi perkara ibadah di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri bekal-bekal untuk menuju ke bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang hendaknya kita upayakan adalah bekal ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, orang yang beribadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tidak jelas arahnya. Maka kita membutuhkan ilmu, belajar. Maka jangankan perkara ibadah di bulan suci Ramadan, seseorang yang mengendarai kendaraan saja mesti dia ilmui. Kalau dia mau nyalakan kendaraannya bagaimana caranya? Mau dia hidupkan lampunya bagaimana caranya? Di lampu merah maknanya apa? Orange maknanya apa? Hijau maknanya apa? Perkara aktivitas dunia butuh ilmu. Apalagi perkara ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan, tolabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi yang sangat luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dalam Quran surah Al-Mujadalah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Olehnya itu, mari kita manfaatkan majelis-majelis keilmuan yang ada. Mari kita manfaatkan alat komunikasi kita untuk belajar-belajar, agar kiranya kita memiliki bekal ilmu menuju Ramadan. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah bekal amal. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menyebutkan ilmu dan amal itu seperti pohon dan buah. Pohon itu ibarat ilmu, sedangkan buah itu adalah amal. Setinggi-tingginya pohon kelapa, sekuat-kuatnya dia, rasa-rasanya kurang kalau tidak ada buahnya. Sebesar-besarnya pohon mangga, rasa-rasanya kurang kalau tidak ada buahnya. Sebanyak-banyaknya ilmu, pemahaman yang kita miliki, rasa-rasanya kurang kalau tidak diamalkan. Maka ada seorang ulama Madinah bernama Syekh Abdul Razak. Suatu ketika dia pergi ke suatu daerah, yang mana daerah itu sangat terkenal, banyak orang yang menuntut ilmu di sana. Singkat cerita, ketika dia sudah sampai di sana, tibalah sholat subuh. Setelah ditunaikan sholat subuh secara berjamaah, dia zikir. Setelah itu kemudian dia bertanya kepada seorang lelaki tua, seorang kakek-kakek. Dia mengatakan, wahai bapak, bersyukurlah anda ini tinggal di daerah yang banyak sekali penuntut ilmu. Karena memang daerah itu terkenal banyak penuntut ilmu. Tapi apa jawaban dari bapak tua ini? Dia mengatakan, tidak wahai Syekh, di sini sangat sedikit orang yang menuntut ilmu. Kagetlah Syekh Abdul Razak, kenapa dia mengatakan sedikit orang yang menuntut ilmu? Padahal di daerah itu terkenal banyak penuntut ilmu. Akhirnya dia menanyakan, wahai bapak, kenapa engkau mengatakan sedikit orang yang menuntut ilmu di daerah ini? Lalu bapak tua ini mengatakan, wahai Syekh, lihatlah dengan mata kepala engkau sendiri, sangat sedikit orang yang datang sholat subuh berjamaah.
amal. Saya yakin dan percaya mereka para penuntut ilmu itu tahu keutamaan orang yang mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang lebih mulia nilainya dari dunia beserta isinya, pasti mereka tahu. Tapi lihat, sedikit orang yang datang sholat subuh secara berjamaah. Maka saya mengatakan sedikit orang yang menuntut ilmu di sini. Artinya apa, jamaah sekalian? Buah daripada ilmu adalah pengamalan. Maka dari sekarang latihlah diri kita untuk banyak beramal. Latihlah diri kita untuk banyak beribadah, agar kiranya kita mampu meraih kesuksesan nantinya di bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bekal yang hendaknya kita upayakan menuju bulan suci Ramadan, yaitu bekal dakwah. Ingat jamaah sekalian, pekerjaan menyampaikan kebaikan bukan hanya tugas mubalik, bukan hanya tugas dai, bukan hanya tugas alim ulama, tapi tugas kita semua untuk menyampaikan kebaikan. Makanya dalam ayat yang jelas yang sudah kita hafal semua, wal asr, Allah bersumpah atas nama waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di ayat kedua jelas, innal insana, sesungguhnya manusia secara umum berada dalam kerugian, kecuali disebutkan salah satunya watawasau bil haqq watawasau bis sabr, kecuali orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran dan kesabaran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat yang terbaik itu ukhrijat linnas, yang mengajak manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Makanya dari sekarang, kalau kita masih melihat saudara-saudara kita masih ada yang belum sempurna sholatnya, jangan kita diam, dakwai dia dengan cara yang hikmah. Kalau kita masih melihat saudara-saudara kita yang kaya masih enggan untuk bersedekah, ajak dia untuk bersedekah dengan cara yang hikmah. Kalau kita masih melihat keluarga-keluarga kita terdekat kita masih belum sempurna berhijab, ajak dia untuk sempurna dalam menutup aurat dengan cara yang hikmah, agar nantinya ketika bulan suci Ramadan kita sama-sama meraih derajat la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di khutbah yang kedua ini, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.